واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان حيا عدت علينا ليالي جميلة بين القمر والحدود الأسيلة والغام والهنا عزبة جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bi'idnillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai siang menjelang sore ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, lihat aja Bu. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk mengadakan kegiatan kita majelis ilmu, majelis ta'lim. Alhamdulillah, bi'idnillah wa qadarullah, juga izin Allah sampai sore ini, siang menjelang sore ini, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati, sehingga dengan semua nikmat karunia yang dititipkan Allah tersebut kita bisa hadir. Mari kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Ketua beserta perangkat kepengurusan Majelis Ta'lim Masjid Al-Marhamah, ya Bu, yang hadir, yang sama kita hormati, ibu-ibu yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Ta'lim, majelis itu adalah tempat kita mencari, menimba, membahas ilmu-ilmu pengetahuan. Ta'lim itu asal kata di alama ilmu. Alhamdulillah, majelis taklim di Kota Padang itu sangat semarak. Bahkan mulai dari masjid, musola, kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Alhamdulillah, kita syukuri. Sesuai dengan tadi nasyid apa tuh? Mars apa tuh? Mars MTI. Itu luar biasa, yang selalu dan selalu diucapkan terus, dibawakan terus. Bagus itu, bait-bait demi baitnya, karena mengandung hikmah dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang penting kita mengamalkannya. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya istiqomah selalu. Istiqomah ya Bu ya. Salangkah kaki ibu datang ke masjid, majelis ilmu, salangkah, bukan 2 langkah, salangkah. Itu dalam hadis yang sahih. Itu pahala dan balasan yang disiapkan Allah sama dengan pahala puasa sunnah setahun penuh dan solat malam setahun penuh. Ibu lah mencoba puasa sunnah tak berhenti-henti. Lu benar kan? Lu benar dulu. Sama hamba lu jual dah. Tu salangka baru tu. Rugi sangai lahado majelis taklim, lahado MTI, awan dak ikut bergabung, lah bergabung dak lu hadir dah. Tu rugi sangai itu. Nah, biasanya ya rugi banyak ya. Biasanya awak melangkah tu kan 2 kaki itu. Coba bayangannya. Yang kedua, orang yang hadir ke majelis ilmu, majelis taklim tu, itu sama dengan berada dia pada fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menuju, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bentangkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita berharap kepada seluruh ibu-ibu yang telah tergabung di majelis taklim, istiqomahlah. Nah, itu yang perlu. Biar talambik sakit dah baru nampak hadir. Biasa saja tu. Sebenarnya kan ibu tak terlambat, kami saya capek tiba, itu kan. Baik, kalau ada beko yang tanya jawab, dialog boleh ibu-ibu. Kajian kita yang disampaikan oleh Ibu Ketua, mana Ibu Ketuanya? Belum tahu benar, udah lupa. Oh, Barale. Semoga Ibu Ketua sehat selalu dan acara lancar. Yang beliau sampaikan adalah adab dalam bermasyarakat. Itu tema yang beliau kasihkan. Landasannya Al-Quran, surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 36. Kalau ada orang mencari beko, jadi kini jadi yo. Naba kalau ada Al-Quran dah ke awak boleh dicari. Supaya kaji awak tu berlandasan atau berdalil. An-Nisa surah yang keempat, Ibu. Ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Sembahlah Allah, janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kita hanya diminta menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu. Bahasa yang mudah dipahami, tidak boleh syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan yang lainnya. Baru masuk wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi pertama kepada kedua orang tua dulu. Kewajiban utama itu berbuat baik kepada orang tua dulu. Kalau tidak ada orang tua berarti beliau sudah wafat, sudah menghadap kepada Allah, maka kita tetap berkewajiban berbakti, mengabdi dan mendoakan orang tua kita dengan cara mendoakan. Kalau seandainya masih ada, alhamdulillah. Dan supaya anak-anak kita berbakti, berbuat baik kepada kita, maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik, membimbing, membina, mengasuh agar anak itu berbakti kepada kita. Jadi penting. Makanya
Kenapa sekarang banyak anak-anak yang melawan sama orang tua? Itu jangan langsung disalahkan pada anak dulu. Tinjau, introspeksi dulu, kaji dulu. Berarti mungkin ada salah dalam pola pendidikan kita. Itu konsepnya. Makanya kita sering menggaungkan di mana-mana, ibu-ibu, fungsikan 3 rumah. Kalau ibu mencari dalam YouTube boleh itu, YouTube kita ada itu, Herman Tanjung. Setiap kajian kita masukkan ke YouTube. Jadi ibu-ibu udah masuk YouTube nanti. 3 rumah, setidaknya 3 rumah. Kalau tidak sampai 3, maksimalkan. Bahkan di hadapan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota udah kita sampaikan. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Yang 3 itu saja dimaksimalkan doa jadi itu. Insyaallah. Saya yakin. Kenapa banyak anak tawuran? Sebabnya kapan terjadi tawuran itu? Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Kan gitu. Berarti anak kama sian yang salah. Orang kayaknya. Mengana apa dia keluar? Ndak mungkin anak tu ndak ada ayah cuman deh. Karena ndak ada manusia ini yang lahir dari batang pisang, ndak ada. Anak pisang ada juga. Jadi penting. Hati-hati. Apalagi sekarang ibu-ibu sekalian, visi ibu-ibu dalam syair tadi itu, dalam mars tadi sangat luar biasa itu. Dengan Al-Quran menjadikan anak-anak ini anak-anak bangsa, anak yang baik. Ya, penting. Jadi sebelum anak ini berilmu, ibu dulu. Itu bagusnya majelis taklim tuh. Luar biasa. Jadi kalau lado gabung dalam majelis taklim, ibu-ibu ajan mundur loh. Hadir tariok setiap kajian. Setiap waktu. Setidaknya dalam kajian. Beko sudah kajian kok izin lah kalau udah perlu benar. Karena kajian itu adalah ilmu. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Kalau yang 3 itu saja difungsikan, insya Allah kita yakin itu. Karena kita sudah coba ibu. Awak sendirilah mencoba. Alhamdulillah sejak 2007 balik TV tidak ada di rumah. Sampai gini. Kita ada TV 2 malahan. Tapi tidak hidup. Udah komitmen dengan anak. 2007 balik. Karena tidak ada yang banyak manfaat di televisi itu. Ini kapan dia dapat? Bu, mencari amari ibu supaya ibu tidak salah paham. Bilonya mendapat kok kelas 3 di SMA di MAN. Baru dapat. Oh, so kartu Covid dulu bah Ustaz, bah ya. Cik itu saja tu. Kok Covid rusak kau untuk ngaji saja tu. Hanya 1. Barang 6 di rumah. Oh, bah daring-daring anak, kirim. Ustaz, maaf ya. HP cuma 1, ganti-gantian kirim. Ya biasa, ya Pak. Tidak ada yang tidak bisa ada. Komunikasi itu yang perlu. Iko anak SD, TK baru ledegi gua, Android gua. Bu, halo, ledo je le bu. Handphone ko lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya tuh. Narkoba segini kok, Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Zona merah. Karena kita juga ada kerjasama dengan BNN. Kita pembinanya di BNN, rumah damping BNN. Makanya kita tahu. Sangat luar biasa, berat. Tantangan anak awak bari. LGBT. Ois, itu nawayo. Kini sudah 18.000 Sumatera Barat. Malu awak. Nanadat Basandi Syara tu. Malu kita. Tapi balai. Menapi ayah didulang awak. Nanti pacak muka awak seorang jo. Makanya peran. Ini tejung ke masyarakat nantinya. Makanya adab-adab dalam masyarakat itu sangat penting sekali ibu-ibu. Dia mau bersyukur banyak majelis taklim di Kota Padang. Tujuannya adalah untuk jangan sampai beko awak deaktif di majelis taklim lupa anak, bukan gitu. Itu tidak benar itu. Kita sama istri kita sampaikan selagi bermanfaat untuk umat, untuk anak, silakan. Kalau tidak jangan. Oh, disiplin bu. Kalau di rumah tidak ada ceritanya. Makanya penting. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, doa kaum muslimin yang kadang sudah berangkat ke Mesir Al-Azhar kemarin.
Itu dari apa tuh? Dari Al-Quran. Tidak ada lain daripada itu. Yang nomor 2 sekarang kelas 3 di Man PK. Baru wali itu bro. Untuk apa? Untuk akses keluar baru boleh. Dan cita-citanya tuh ke Ummul Qura. Ummul Qura itu di Mekah ibu. Makanya setting dari rumah. Kalau ingin awak anak yang soleh, soleha dari rumah mulainya. Cari orang-orang dulu tuh. Buya Hamka, Inyak Parabe, Inyak Canduang. Sadoalahnya beliau tu dari mana? Dari keluarga. Orang tua beliau berperan aktif, penting. Sangat perlu. Jadi ini Allah menyatakan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dulu siku disampaikan tu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian wabidil qurba wal yatama wal masakin, dan selanjutnya itu, dan juga berbuat baik kepada karib kerabatmu. Karib kerabat. Karib tu dake, kerabat tu gak jauh. Itu masyarakat tu. Jadi berbuat baik itu bukan hanya ke tetangga dake. Apalagi kalau tetangga ndak elok. Majlis salim tu sebentar saja. Tapi tetangga ndak elok doh. Ai, itu parah tuh. Bukan majelis taklim yang salah, orangnya ndak wanah tuh. Majelis taklim ndak salah doh. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak sholat, apakahnya Islamnya yang salah? Tidak. Orangnya itu yang ndak betul. Ini kan orang kan suka menyalah-nyalahan kok. Islam itu ndak benar, batu banyak umat Islam ndak salah yang ndak sholat. Bukan Islamnya yang salah, tapi personnya itu. Maka semakin berilmu kita semakin berperan dalam masyarakat. Nah gitu. Jadi berbuat baik kepada karib kerabatmu, karib kerabat. Karib tu dake, kerabat tu gak jauh lah. Kalau karib mungkin di RT 1, beko tambah RT 2, RT 3 tu kerabat lagi itu. Mungkin di luar RT lah, gitu. Kita berbuat baik. Kalau dalam Al-Quran juga surat yang lain, surah Al-Fat 4829 itu jelaskan juga di sana ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia. Kasih sayang itu berarti itu kebaikan. Makanya sangat perlu sekali. Jadi penting bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu kita, maka kita seharusnya semakin tunduk, taat dan patuh kepada aturan-aturan kebaikan itu. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, kemudian termasuk di sini juga wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang miskin. Dia ada fakir dan miskin. Ini beda tuh bu. Dalam kitab Fathul Gharib itu dijelaskan dirinci itu. Orang acok menggabung fakir miskin. Ini beda tuh. Makanya yang menerima, yang berhak menerima zakat itu kan selapan tuh. Yang utama itu kan fakir. Kedua kan miskin. Dia tidak sama itu. Kalau ada di dirinya fakir miskin itu bahaya leh. Tidur tuh. Fakir itu apa? Tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Usaha tidak ada ke penghasilan. Usaha tidak ada. Tidak mungkin ada penghasilan itu. Baik duit ya dari belas kasihan orang lain. Ada orang lagi yang makan, kalau tidak ada. Itu fakir tuh. Miskin miskin tuh ada usaha, ada penghasilan, tapi tidak cukup untuk makan, untuk kebutuhan makan, bukan untuk kredit oto. Kredit oto tuh 1 juta 2 juta telok adanya. Jangan aku fakir miskin yo, tidak mau tu dah. Jadi ada usaha, ada penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan makan. Penghasilan 50.000 sehari, anak angkat di duit 50 orang loh. Nah, itu kan susah tuh. Nah itu, jadi fakir di sini juga fakir miskin atau anak yatim juga di sini. Wal jaril kurba, wal jal junub,
wasahibil janbi wa ibnis sabil. Di sini juga dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman sejawat. Teman sejawat itu apa tuh? Kawan, karib kerabat, kawan awak. Termasuk di sini Ibni Sabil. Ibni Sabil itu anak yang dalam perjalanan mencari menimba ilmu agama. Bahkan itu termasuk berhak mendapat zakat. Kayak Ibnu Sabil kan? Kelas 6 8 itu kan masuk tuh. Jadi anak-anak yang berada di sekolah agama sabanahnya bapak ibu berhak bapak ibu mohon maaf raso wirid apa sewa itu kan. Bapak surang saja. Anak-anak yang berada pada sekolah agama, biar itu di MTS, di MAN, pondok pesantren, pokok di rumah-rumah Quran, di rumah-rumah tahfiz, itu sabananya berhak menerima zakat walaupun tidak minta. Boleh ada giah, boleh. Begitu Allah menyampaikan untuk itu supaya lancar jalan kegiatan keagamaan itu. Jadi kalau ibu-ibu mencari membayar zakat, cari saja itu yang 8 tuh. Fakir, miskin, Ibnu Sabil, fi sabilillah, gharimin. Gitu caranya. Boleh. Tidak harus ke masjid, boleh langsung selagi dalam kategori itu. Bu ya, ada yang tanya Bu, boleh. Kita kan jangan terlalu kaku nah. Le do lontong kok. Biasa jadi salim gua do lontong gitu kan. Enggak kuis-kuis tidak. Ya. Oh gitu. Ibnu Sabil termasuk hamba sahaya. Ini sebagai dalil atau landasan dalam pembahasan kita pada kali ini, bahwa ternyata adab dalam bermasyarakat itu sangat penting dan sangat perlu sangat. Kalau apalagi kalau tinggal ini komplek nih Bu. Kalau awak sakit siapa tahu dulu? TTS tetangga sebelah. Orang kampung. Enggak. Orang kampung tu lah dia tahu barunya tahu. Kadang laun ciang lu tunjuk di manakan handphone tu anda nyongki-angki do. Batu kironya pe kaladang. Pe ke sawah, la sanjo lu nyongke. Mangatu je lisanul maningga sinyo. Coba yang itu. Tetangga yang tahu dulu. Sakit awak tetangga yang tahu dulu. Meninggal tetangga yang tahu dulu. Kecelakaan ataupun apa kejadian tetangga. Makanya tetangga tu lu elok mana. Makanya kata Rasul, kalau engkau ingin tahu baiknya seseorang, Bu, halo. Kalau engkau ingin tahu baiknya seseorang, tanya ke tetangganya. Nah, itu caranya. Kalau ibu ingin tahu sianya Herman Tanjung, ibu tanya sama tetangganya. Gitu caranya. Bahkan kepada musuhnya sekalipun. Rasul kan kayak gitu. Iya na buru-buru aja. Makanya kunci awak untuk memilah dan memilih gitu. Ditimbang cie-cie ditampi-tampi gitu kan. Kan kaji di Minang kan kayak gitu. Ndak dilulu sesedonya doh. Tak masuk kalau awak mencari ibu-ibu mencari menantu lah. Kalau cari jodoh mungkin lah. Cari menantu kan. Kalau cari menantu tuh jangan naneloknya saja cari. Tapi cari musuhnya sia. Tanya. Tetangga jauhnya anak sia tuh. Oh nak sianu, orang kayaknya. Oh mau diko. Tanya kan nih. Itu namanya interview dulu. Disurvey dulu. Supaya awak dapet yang sabanah nelpon dah. Engke sebut. Ya. Anta udah nelpon kayak gitu kan. Pulang lah majlis taklim saya. Ibu ya. Makanya jadi tetangga itu baik-baik. Hakul muslimu alal muslima. Hak sesama muslim itu kata Rasul, satu, iza da'aka fa'ajibhu. Apabila iza laqituhu, apabila dia itu mengucapkan salam, fasallimu alaihi. Jawab salamnya. Satu. Jadi kewajiban kita bertetangga itu sesama muslim, adabnya secara umum kata Rasul, apabila dia mengucapkan salam wajib jawab.
Kalau no tidak mengucapkan salam, tidak salah awak membaca assalamualaikum. Assalamualaikum misalnya. Kan dia yang datang. Kalau dia yang datang, dia mengucapkannya itu sunnah, status hukumnya. Awak menjawab yang wajib. Awak kadang-kadang ada cemeh kok. Kawan yang nak baca salam doh, awak saya. Gitu. Tapi kalau tujuan elok boleh. Berarti kita mengucapkan salam sama dia. Ya Bu ya. Jadi satu adalah apa beda? Iza laqituhu, apabila dia mengucapkan fasallimu alaihi, mengucapkan salam, jawab salamnya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, wajib. Kalau tidak dijawab badoso. Dan salam itu jangan dipagar-agarahan. Jangan dipamain-main. Kalau nyampang ada ibu-ibu sebagai pejabat, mohon maaf ya, sebagai pejabat, jangan dipemainkan salam. Yang ngaco mempermainkan salam itu para pejabat. Lah baca salam dalam Islam, bacalah salam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa namanya itu? Itu namanya percaya oleh anak indah tu. Itu tidak percaya namanya itu. Coba kita kaji. Assalamualaikum. Apa arti itu Bu? Keselamatan atas kamu. Siang, malam, pagi, sore, sadang, manga saja. Selamat. Selamatnya warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kita ini tidak akan selamat. Bahkan Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak atas berkat rahmat Allah. Itu dituangkan dalam undang-undang. Nanti kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak berkat rahmat Allah. Banyak amalan awak kok bisa kembali surga tu? Tidak bisa. Tapi semua itu adalah berkat rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah. Wa barokah, yang diberkahi. Itu hebatnya dalam Islam tuh. Di dalam salam Islam tuh, dalam salam Islam tuh ada nilai-nilai tauhid. Makanya tidak usah ditambah dengan salam yang lain. Salam lintas agama tuh tidak ada. Nah, kan banyak tuh. Ibu-ibu tidak ada. Ibu yang lain, pejabat-pejabat yang lain gitu kan. Hati-hati kita itu. Nanti akan tergolong ke dalam syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah. Tadi itu kan dari awal itu. Dari awal tuh. Janganlah menyembah selain kepada Allah. Di dalam Islam tuh ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Nilai-nilai tauhid. Mengagungkan Allah. Ya Bu. Ya, makasih ya Bu. Masya Allah. Makan oleh gua. Ada yang tanya Bu? Silakan. Kalau enggaknya lanjut. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu. Ya. Saya mendengar sedikit banyak macamnya Pak. Ria itu termasuk syirik Pak? Ya. Betul kan Pak ya? Udah Bu. Penjelasan Bapak lagi lebih luas mengenai syirik tadi. Sebab syirik ini benar-benar dosa yang ini. Ya. Termasuk dosa yang besar ya Pak? Ya. Kecil sedikit besar. Mohon penjelasan Bapak mengenai syirik itu apa-apa saja yang banyak kita alami di keseharian kita. Iya ya. Terima kasih Pak. Baik, makasih Bu. Syirik secara definisinya menyembah atau mempercayai sesuatu selain daripada Allah. Syirik itu memang banyak bagiannya. Ada syirik akbar, itu jaleh-jaleh menyembah, menghambakan diri kepada yang lain selain Allah. Menyembah kepada batu, kepada pohon, kepada kayu, kepada langit, kepada jawi, kepada apa saja. Itu syirik akbar, jaleh-jaleh. Ada syirik asghar, syirik kecil namanya. Itu banyak bagiannya tuh. Sangat banyak. Itu ada kajian khususnya tuh.
Kalau jumbo wirid biasanya ngaji memang ada dibahas itu tentang syirik itu. Nah, simpelnya termasuk ria. Ria itu juga bahagian daripada syirik kecil. Contoh yang mudahnya, awak sakit. Biasanya kalau sakit kapal logo B-nya apa? Diantuan. Paramex. Awak minum B. Ambo kalau ndak minum Paramex ke petang tu syirik dia itu. Nang kedua, kalau ndak sianu tu apa petang tu syirik dia itu. Dia bagaikan benang merah halus, tipis. Itu namanya syirkul asghar, syirik kecil. Termasuk ria. Ria itu adalah berbuat bukan karena Allah. Berarti ada yang lain. Ada yang lebih hebat. Atau karena siapanya. Makanya hati-hati. Makanya awak contohkan solat. Sengajaku solat subuh 2 rakaat mengikut imam li. Ada li situ kan? Lillah. Apa mana li itu? Li taukid itu. Li itu untuknya. Nya itu siapa? Allah. Menghilangkan syirik di situ tuh. Bu, halo. Fokus aja dulu, Bu. Aman tuh, nasi itu aman tuh. Kun enggak bisa makan siko dibungkus itu kok. Ya, Bu ya. Ya, karena kita memang janji sama Ibu Ketua juga enggak lama gitu kan. Karena memang ada setelah ini acara. Ya, Bu ya. Ria syirik kecil. Ria itu sifat dia bukan orang. Mohon maaf kalau ada yang nama orang. Gitu. Makanya anak enggak boleh ada nama ria gitu kan. Ada contoh. Ayolah tak dorong baju lah gitu kan. Taubat sajalah gitu kan. Nah, mudah-mudahan sifat dan perangai tidak seperti itu. Jadi syirik itu banyak bagiannya. Kalau ada kajian khususnya nanti itu memang dibahas itu ada macam-macam syirik. Termasuk salat menghadap kuburan. Kalau sengaja kuburan di situ dibuat, salat ke situ ndak boleh. Termasuk menyembelih bukan atas nama Allah. Termasuk itu mengunjungi tempat-tempat yang lain untuk minta karomah, minta berkah, minta apalah gitu kan. Syirik. Ibu-ibu mohon maaf. Ibu-ibu yang sudah haji dan umrah di makam Rasul itu boleh berdoa. Tidak boleh. Kalau ibu berdoa pasti dosa. Haj, keluar. Di sana tidak boleh doa. Tapi apa yang boleh? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Itu yang boleh. Berdoa itu apa? Mohon kepada Allah. Begitu halusnya. Hati-hati itu. Jadi berdoa itu di mana saja boleh. Yang penting pakai adab tata cara berdoa gitu kan. Ada macam-macamnya itu. Jadi termasuk ria itu bahagian daripada syirik. Itu golongannya syirik kecil. Tapi kalau syirik kecil kok ditumpuk-tumpuknya mana gadang? Menjadi gadangnya. Makanya hilangkan itu. Ya Bu ya. Jadi hilangkan syirik itu. Satu-satunya kita berbuat hanya karena Allah. Contoh yang mudah saja. Ndak ada orang asa tadanga sorozan nyo pasti tibu di masjid. Ndak ada orang rumah bekolah ria. Ndak ada orang malih ke rumah masjidnya ria. Berarti karena manusia. Cari dalam An-Nisa 142. Itu karakter orang munafik itu. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sungguhnya munafik itu dia penipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dia akan menipu kamu. Allah saja dia berusaha untuk tipunya. Wa idza qamu ila shalah, apabila diseru untuk mendirikan salat, qamu kusala, dia malas, malih. Orang nan malih salat ria. Kalau rasul-rasul kamalih awak berlawan itu tuh, nanti akan tergolong ke dalam ria nantinya. Yuraunan nas tu dia itu. Dia ria kepada manusia. Ria tu ingin dicali orang disanjung kadang hati kok tapi dipuji taruih. Tak singgung saketik ndak nampak puncak masjid Al-Mukarramah di nyolo do. Al-Marhamah. Itu. Al-Mukarramah di Seba. Al-Marhamah. Niang mana masjid niang? Malih semuanya. Gitu.
mana saji? Aduh saya. Kalau ingin mencari orang beriman yang sejati itu cari di waktu subuh. Salat subuh. Hadir dia di waktu subuh. Sekalipun dalam hujan, gerimis, dingin, hadirnya itu adalah mukmin haqqo, orang beriman yang sebenarnya. Tapi kalau ndak hadir dia di waktu subuh, kata Rasul, itu adalah orang munafik. Salat yang terberat bagi para munafik adalah salat subuh. Termasuk boleh ibu cari tu. Kau sepanjang kau munafik itu tu. Batu, ndak hadir semua subuh tu. Tapi jangan sebut sabuk dah dah. Wirang juga wak kau. Munafik ya. Munafik tu. Ya kalau salat subuh mau ria sama siapa? Siapa nak mencari ndak kado tu. Ndak akan ada. Dia pasti satu-satunya ya Allah. Ndak ada lain daripada itu. Hari dingin, masih gelap, apalagi kalau gerimis apalagi kalau rumah jauh, datang dia beriman yang sebenarnya. Tapi kalau maghrib, orang masih ramai. Kalau sholat zuhur, asar, orang masih banyak orang mencari. Tuh, jadi itu hebatnya dalam agama tuh. Begitu halusnya. Makanya kita jago ibadah kita tulus, ikhlas satu-satunya. Jadi sifat baiknya adalah ikhlas, sifat yang tidak baik itu adalah ria. Ya Bu ya? Ya. Boleh Bu, silakan. Ibu yang lain itu? Ya. Kelanjutannya Pak. Ya. Dengan zikir ini sepertinya kan benar gitu ya Pak, tapi itu sudah membuat kita berdosa. Ya. Saya ada dapat doa Pak untuk berdoa untuk terlepas kita dari syirik ini. Seperti ini Pak. Allahumma inni as'aluka bismika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Itu tuh memang betul doanya Pak. Udah Bu? Apa Pak? Sudah. Udah. Ya. Boleh. Boleh perbanyak baca doa. Atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh. Itu tujuan kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah agar menghilangkan sifat-sifat syirik yang ada. Sifat syirik itu adalah sifat orangnya musyrik. Orangnya musyrik, sifat yang ada bagi orang musyrik itu syirik. Orangnya mukmin, sifat yang baik bagi orang itu adalah iman. Orangnya muslim, sifat yang baik bagi diri orang itu adalah Islam. Orangnya muhsin, sifat yang baik yang ada dalam dirinya itu ihsan. Orangnya muttaqin, sifat yang baik bagi orang itu adalah takwa. Ayat puasa itu kan takwa itu, maqamat yang keempat dalam kajian ilmu tauhid ya, maqamat yang keempat. Boleh. Intinya perbanyak kita berdoa, berselindung kepada Allah. Semua itu adalah gangguan-gangguan daripada syaitan. Tidak ada lain daripada itu. Membuat kita agar tergelincir, termasuk dalam ibadah sekalipun. Yang lain? Ya. Boleh dibaca dalam? Dalam sujud. Sebaiknya bacaan sujud itu baca dulu bacaan yang utamanya. Bacaan yang utama itu dalam mengagungkan dan memuliakan Allah. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Perbaca itu dulu. Itu bacaan yang utama. Itu nanti doa-doa itu boleh dibaca setelah sholat atau dalam tahajud. Setelah tahajud perbanyak. Nanti lihat waktu-waktu terbaik dalam doa. Waktu yang terbaik dalam doa itu saat hujan turun, antara azan dan iqamah. Jadi antara azan dan iqamah itu jangan mau tahajud. Halo, Bu. Antara azan dan iqamah itu jangan mau tahajud, salat sunnah. Kalau selesai salat sunnah doa. Makanya kalau kita punya semboyan, kita kan karena kita pengurus masjid, kita buatkan dalam masjid itu salat, zikir, doa, duduk, diam.
Kalau tidak sholat, ya sholat sunat tuh sholat maghrib wajib terserah gitu kan. Kalau tidak sholat, zikir. Kalau tidak zikir, doa. Kalau tidak zikir, duduk. Kalau tidak duduk, diam saja. Oh gitu. Tidak usah banyak-banyak cerita-cerita yang lain. Cerita doa-doa, cerita dunia itu nanti di luar saja. Masih ada yang lain? Boleh kita kembangkan saja dengan tanya jawab, boleh. Satu baru Bu, tersampaikan tuh. Baik, Ibu sekalian, jadi apabila bertemu ucapkan salam, menjawab hukumnya wajib. Wa iza da'aka fajibhu, apabila dia mengundang datang. Nah, karena kita diundang, insyaallah kita datang. Jadi jangan kadang-kadang insyaallah itu kadang-kadang kan dipermainkan bagai insyaallah. Ini dua itu dua mengangkang itu dua mana tiba dah. Bahasa kampung apa mengangkang itu semua dah. Dua itu semua kan. Gitu. Ya, enggak tipunya dah. Padahal dia pakai insyaallah. Insyaallah itu lah 99% datang. Makanya ada orang tak percaya dengan insyaallah tu kadang-kadang bagai itu. Batu nyola cok kanai. Cok kanai yo. Awak dulu ngaji di Daruang. Daruang mana Daruang? Mana no? Muhasabah di Luwayo, Lubai. Telepon. Buya, leti bisa muhasabah sampai kami. Insyaallah Bu. Dan insyaallah dos nah. Pasti itu Mas. Astagfirullah semua. Kalau lebih percaya ibu jo insyaallah, ambo tibo, ambo ngaji di Daruang Bu. Tapi kalau ibu ndak percaya, ndak apa, silakan cari yang lain. Ini yang sibuk tu leh. Kenapa? Mungkin beliau lah pernah takkan naik. Ndak percaya kira kan? Ndak boleh dipermainkan itu. Apabila diundang, datang. Biar undang barale, undang-undang kajian, undang kegiatan apa saja, musyawarah. Ada kegiatan-kegiatan lain, undangan MTI kalau diundang, ada dibuat undangan kan? Datang. Berarti kalau tidak ada hal-hal yang penting benar, ibu di rumah saja, tidak datang dah. Berarti ibu golong kepada dosa itu. Walaupun dosa tingkatannya kecil nantinya. Makanya penting, kan nanti ada undangan tuh. Ibu Majelis Salim kita ngadakan kegiatan itu. Yang ketiga, wa iza tunsaha fansah. Apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Kalau dia minta nasihat, bimbingan, arahan, nasihati. Dalam agama itu watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasihati untuk kebaikan dalam kebenaran dan sabar di situ. Makanya penting bagi kita. Wa iza atasa fahamidallah, apabila dia bersin, kalau ada kawan awak bersin, fahamidallah, kemudian dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, fashammithu, maka jawab bersinnya itu. Apabila dia memuja dan memuji Allah, alhamdulillah, apa jawabannya Bu? Yarhamukallah. Jawabnya lagi, yahdikumullah. Begitu hebatnya dalam Islam tuh. Alhamdulillah, syukuri ribuan penyakit yang keluar dari tubuh awak saat awak bersin tuh. Tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian saat awak memuja Allah, tadangah di kawan awak atau kawan awak itu memuja Allah, awak jawab. Maka menjawab itu adalah hukumnya wajib. Apabila dia memuja Allah, pamidallah, maka jawab, alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Baru jawab lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Hebat di dalam Islam tu. Islam tu lengkap, sempurna. Wa iza marada fa'udhu, apabila dia sakit, jengok. Ini kadang-kadang ada orang kau tidak mau tahu sudah, pakai ilmu basi saja. Basi pakak saja, basi andi, basi aniang, basi engak saja. Kawan tetangga sakitnya tidak peduli dah. Takziah orang ini cuek saja. Bantu duit dalam hutan saja. Kita hidup masyarakat, tidak lepas dari itu. Kadang orang takziah pai, kan berita baik, bayi imbauan. Berita buruk, berita kurang baik, baambawan tu dia tahu, ndak dia tahu, datang.
Itu caranya. Wa iza mata fa'animisu, apabila dia meninggal maka iringi jenazahnya, antarkan, selenggarakan, setidaknya sampai itu selesai tu. Mandikan, kapan ni? Solatkan, antarkan ke kuburnya. Siapa yang ikut itu, Allah janji siapkan pahala baginya 2 kirot. 1 kirot itu sebesar bukit Uhud. Ibu-ibu yang sudah haji dan umrah tu tahu bukit Uhud tu, gede, besar, wadang. Begitu Allah Maha Kuasanya. Ikut kadang-kadang meninggal karangan bunga tanggung banyak ada. Orang sekinyui. Berarti tidak elok je masyarakat itu sinti tu. Sekinyui itu bahasa kampung ambo tu. Mohon maaf ibu-ibu, ambo orang kampung tu kan. Sakitik di bawah gitu kan. Apa kau bunga tu kamu apa awak? Indah. Makanya elok aja orang. Cuma masyarakat di tetangga tu. Beko apabila lain menyanggup orang banyak, tapi jamaah pas solat di luar namanya. Dalam masjid sakinyui je mah. Ndaklah baru orang dah. Padahal 40 orang yang ikut menyelenggarakan mensolatkan itu terbebas dari siksa kubur. Itu kan luar biasa itu. Makanya elok je orang. Kan ndak orang tu malih ya wak. Malihnya sebenarnya. Batunya ndak peduli je wak ada sebenarnya. Itu hukum alam tu, sunatullahnya memang kayak gitu. Jadi ibu-ibu, mari bagaimana kita tetap istiqomah selalu dengan kebaikan. Pas demikian saja, karena lewat 30 menit. Mohon maaf dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, raci bawang dek kurang alui, rono picik kurang kuning, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan ibu sekalian. Alhamdulillah. Jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang mau naik, indak ditangguh ambu turun, mungkin tak dorong di lompatan lupa di kaki nang kapatah. Ndak ada gadiang rata-rata, ndak ada tupai nang tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Mohon izin ibu sekali karena memang ada kegiatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.